Sudah ya? Oke, Siap. kita langsung saja ya, sambil Sudah. menunggu teman yang lain. Nah, itu Mas Arya baru masuk. Selamat datang Mas Arya, ini baru masuk ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana Mas Arya? Ya, selamat datang juga. Waalaikumsalam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya di malam hari ini, hari Jumat ya, kita bertemu kembali untuk belajar bersama di kelas 4A ini ya. Tadi yang masuk tadi kelompok 1, mudah-mudahan sudah sedikit diajarkan sama Bu Isma ya, mudah-mudahan. Tadi berarti Mas Arya masuk nggak Mas Arya? Dalam Ya, tadi Mas Arya masuk, kan kelompok 1 yang masuk tadi. tadi lupa ketiduran. Berarti yang masuk siapa berarti ini? Mbak Desta nggak berangkat. Oh, Mas Bian masuk ya? Iya. Iya, tadi diajar apa Mas Bian? IPA. IPA sama siapa? Bu Isma? Ah, Ya. iya. Yang halaman berapa tadi ya? 8. 83 ya. Oke. Iya. Ya, nanti kita ulang sekilas ya tentang itu. Berarti sudah dikerjakan itu soalnya? Sudah. Oh, sudah. Oke. Ya, nanti kita tinggal giliran yang belum masuk. Nah, kita nanti ulas lagi bagaimana nanti pelajaran IPA yang harusnya tadi diajarkan Pak Guru ya, tapi Pak Guru lagi ada acara sehingga kita pembelajaran secara daring. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Ada yang mau mimpin berdoa? Ini biasanya pada Aku, rebutan. Mas Guru. Mas Arya duluan tuh, Mas Arya duluan. Oke, Mas Arya, yuk siapkan teman-temannya semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni warzuqni wali walidayya warhamhuma Alhamdulillah, loh, pembarak keluar. Ya, alhamdulillah ya kita sudah berdoa kepada Allah. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Ara. Ya, tadi Mbak Ara kelompok 2 ya, berarti besok berangkatnya. Oke, setelah kita berdoa, kemudian kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada request lagu wajib apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, itu requestnya dari Mas. Yuk, semuanya nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukung patriot proklamasi setia berkorban untuk Pancasila negara akan sentosa tiba di bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, ya matikan semua aja mic-nya supaya tidak mengganggu yang lain. Ya, sekarang kita langsung ke pelajaran IPA ya. Coba kalian buka halaman 83. Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai di pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, tema 5 pahlawanku, subtema yang ketiga sikap kepahlawanan ya, KD
berapa ini? 3.7. Itu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera Halaman berapa, penglihatan. Bro? Halaman 83. Kemudian 30. 83. Kemudian KD 4.7 itu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian akan belajar tentang apa itu lensa cekung, ya, sifat-sifat dari lensa cekung, ciri-cirinya juga, jenis-jenis dari lensa cekung, jenis-jenisnya apa, terus apalagi ini, sifat bayangan cermin cekung, ya, sifat bayangan cermin cekung, kemudian manfaat dan penggunaan lensa cekung. Nah, itu. Oke, sudah dibuka halaman 83? Sudah. Sudah. Oke. Bentar, Pak Guru sambil ngecas ini ya. Aku ngecas dulu. Mana sini lubangnya? Coba ada yang dibacakan? Ada yang mau membacakan? Halaman berapa, Guru? Halaman 80 berapa? 3 ya? Lensa cekung mempunyai sifat menyebar cahaya sehingga sebagai lensa divergen. Ciri-ciri lensa cekung sendiri yaitu mempunyai ciri-ciri tebal di bagian tepi dan tipis bagian tengah. Cahaya yang melalui lensa cekung dibelokkan ke arah tepi lensa atau menjauhi sumbu lensa. Sinar datang sejajar kenakan pada lensa cekung. Sinar akan menyebar seolah berasal dari satu titik, yaitu titik fokus. Titik fokus lensa cekung terletak di sisi yang sama dengan sinar yang datang, sehingga titik fokus lensa cekung mempunyai sifat maya atau semu dan memiliki nilai negatif. Oke, ya cukup. Terima kasih Mas Dimas. Nah, kita belajar tentang lensa cekung ya. Kemarin kita belajar tentang cermin datar. Nah, sekarang kita belajar tentang lensa cekung. Lensa cekung itu mempunyai sifat menyebarkan cahaya, ya, sehingga disebut sebagai lensa divergen. Coba yang lensa divergennya di garis bawah, ya. Lensa divergennya di garis bawah. Ya, jadi lensa cekung itu mempunyai divergen atau menyebarkan cahaya. Nanti berbeda dengan cermin cembung. Nah, cembung itu mengumpulkan atau konvergen. Nanti kita belajar ke sana ya. Kita ke cermin cekung dulu. Cermin cekung itu mempunyai sifat apa tadi? Sifatnya lensa divergen. Nama lainnya divergen apa? Menyebar, ya, menyebarkan cahaya. Nah, itu cermin cekung. Cahaya yang melalui lensa cekung itu dibelokkan ke arah tepi lensa atau menjauhi sumbu lensa. Ya, sinar datang sejajar dikenakan pada lensa cekung. Nah, itu jenis-jenis lensa cekung. Nah, itu ada berapa jenis-jenis lensa cekung? 3. Ada 3 gambarnya tuh ya. Cekung ganda berarti cekungan 2 ya, seperti gambar apa itu ya? Cekungnya 2. Kemudian cekung sama datar. Sebelah kirinya cekung, sebelah kanannya datar. Nah, itu ada lensa yang seperti itu. Terus kemudian ada lensa yang meniskus cekung, ya, cekung tapi cembung, ya, cekung dan cembung. Nah, itu namanya meniskus cekung. Ya, ada 3. Atau cekung cembung. Nah, itu di bawahnya ada 3 jenis lensa cekung. Apa itu? Mas Bian, apa itu? Ngasih link apa? Facebook. Ada 3 jenis lensa cekung, yaitu cekung ganda atau cekung-cekung, ya, nama lainnya bikonkaf,
Kemudian ada cekung datar atau namanya plan konkav. Terus kemudian ada konvek konkav ya atau cekung cembung ya. Ada 3 ya lensa cekung. Apa saja yang pertama? Bikonkav Ya, bikonkav. Yang kedua? atau cekung-cekung. Atau cekung-cekung. Yang kedua? Plan konkav atau cekung datar. Konkav atau cekung datar. Yang ketiga? Konveks. Konkav. Ya, atau cekung cembung. Ya. Lensa cekung mempunyai 2 titik fokus ya atau F. Titik fokus itu apa itu? Mas Bian nggak tahu apa. Ya, mempunyai 2 titik fokus. Titik fokus aktif atau F1 berada di depan lensa dan titik fokus pasif F2 berada di belakang lensa. Ya, kalian bisa lihat gambarnya tuh yang pertama. Ya. Sifat bayangan cermin cekung. Yang pertama, bayangannya adalah tegak, bersifat maya, dan diperkecil. Masih ingatkah kalian sifat ini cermin datar? Ada 4 atau 3? 3 ya kalau nggak salah. Ada 4 ya? Oke, yang pertama apa? Cermin datar. Ayo, bayangannya seperti apa? Masih ingat nggak? Cermin datar, kalau kita bercermin di kaca rias, ya, bayangannya enggak? Tingginya sama enggak? Misalnya, Sama. ya sama. Berarti tinggi bayangannya sama. Ya, kalau misalnya ini cermin ya, misalnya ini cermin. Nah, cermin rujukan jari seperti ini. Nah, ini panjang jarinya Pak Guru asli dengan yang dicermin itu sama. Ya, jadi tinggi bayangannya sama. Itu di cermin datar. Ya, terus kemudian kebalikan ya, berkebalikan. Kalau kita ngacungkan tangan kanan, berarti yang dicermin itu tangan kanan apa kiri? Kalau yang dicermin datar. Dulu masih ingat nggak? Pak Guru ulas lagi nih. Iya, betul. Kalau kita ngacungkan tangan kanan, yang dicermin itu mengacungkan tangan kiri. Ya, betul, Mbak Desta, tangan kiri ya. Jangan sampai kita bercermin, ngacungkan tangan kanan, yang dicermin juga tangan kanan. Wah, berarti itu bukan cermin. Itu berarti ada 2 orang. Nah, hati-hati itu ya. Tuh, itu cermin datar waktu itu ya. Sekarang kita tentang cermin cekung. Nah, sifat bayangan cermin cekung itu adalah yang pertama maya atau semu ya, bayangannya tidak nyata. Terus yang kedua tegak. Kemudian yang ketiga diperkecil. Nah, itu. Coba kalian garis bawah itu di sifat bayangan cermin cekung yang nomor 1 di bawahnya gambar. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Bayangan yang berbentuk bersifat maya, tegak, diperkecil. Nah, itu yang di garis bawah. Ya. Kalau di cermin datar kan tidak diperkecil, tidak diperbesar. Ya, bayangannya dan aslinya sama kalau cermin datar. Tapi kalau cermin cekung itu diperkecil. Ya, misalnya tuh lihat gambarnya, bendanya itu di sebelah kiri yang tanda panah itu, yang hitam, ya di nomor 1. Kalian bisa lihat tuh di nomor 1, ya. Di nomor 1 sifat bayangan cermin cekung yang nomor 1 itu bendanya tingginya segitu, ya. Kemudian terkena cahaya melewati cermin cekung, ya di garis bawah betul. Itu yang maya, tegak, diperkecil itu di garis bawah. Kita kembali lagi ke gambar ya. Jadi benda ukuran segitu ya kena cahaya melewati cermin cekung, maka bayangannya akan diperkecil. Lihat gambarnya tuh. Ya, lihat gambarnya di bayangan itu akan diperkecil.
Ya, berbeda dengan lensa atau cermin datar. Itu yang pertama ya, berarti diperkecil, bayangannya diperkecil dari aslinya. Oke, kemudian yang kedua, benda terletak di antara titik pusat kelengkungan lensa atau 2F1, itu yang sebelah kiri, ya, yang nomor 2, dan titik fokus lensa. Nah, kalian coba perhatikan dulu saja. Kemudian sama ya, sifat bayangan cermin cekung itu adalah maya, tegak, diperkecil. Ya, sifat bayangan cermin cekung apa? Ada 3. Yang pertama, Maya. maya Tegak yang kedua, diperkecil. tegak, diperkecil. Ya, berbeda dengan cermin datar. Gitu, berbeda. Cermin datar itu kan bayangannya sama tingginya. Kalau cermin cekung, mana Mbak Desa ini? Kalau cermin cekung itu berarti sifat bayangan adalah maya, tegak, diperkecil ya, diingat-ingat. Oke, itu tentang sifat-sifat dari cermin cahaya yang melewati cermin cekung. Sekarang manfaat dan penggunaan lensa cekung. Nah, manfaatnya apa? Penggunaan lensa cekung sering dijumpai pada orang-orang dengan miopi atau rabun jauh ya. Kalau biasanya kakakmu sudah SMA, sudah perguruan tinggi itu yang sering melihat komputer, sering melihat HP itu biasanya terjadi matanya itu miopi atau rabun jauh, tidak bisa melihat benda-benda yang jauh. Itu namanya rabun jauh. Sehingga perlu bantuan kacamata. Nah, lensanya lensa cekung. Nah, itu lensanya cekung. Karena bayangan sifatnya kan diperkecil ya. Nah, itu diperkecil supaya bisa terlihat jelas. Nah, kalau tidak dibantu dengan lensa cekung, itu bayangannya kabur ya. Bayangan dari jauh itu bendanya terlihat kabur di mata, tidak bisa melihat benda yang jauh. Nah, itu. Makanya dibantu dengan lensa cekung. Nah, kacamatanya menggunakan lensa cekung. Terus kemudian lensa cekung juga dimanfaatkan sebagai kacamata ya, sehingga orang yang menderita miopi nama lainnya apa? Miopi rabun Jauh. rabun jauh. Ya, rabun jauh biasanya terjadi pada orang-orang dewasa ya, bukan orang tua. Kalau orang tua itu rabun dekat, tidak bisa melihat yang dekat, tapi yang jauh malah bisa. Biasanya seperti itu. Kalau orang-orang dewasa, nah ya orang-orang SMA, biasa perguruan tinggi itu karena sering laptopan, sering HP-an itu jadi tidak bisa melihat benda yang jauh atau rabun jauh namanya miopi. Nah, itu harus dibantu dengan lensa cekung ya supaya benda yang jauh itu terlihat jelas. Kalau tidak menggunakan lensa cekung itu bendanya kabur seperti itu ya. Itu menggunakan bantuan lensa cekung. Selain itu juga teropong bumi. Ada yang pernah menggunakan teropong bumi, teleskop atau teropong. Nah, itu juga kalau kalian pergi ke Bandung, itu ada teropong bintang ya untuk melihat bintang-bintang yang ada di angkasa, jadi terlihat dekat. Nah, itu juga menggunakan lensa cekung. Ya, saat teropong bumi menggunakan lensa pembalik, teropongnya itu terlalu panjang. Nah, agar okuler teropong bumi pendek, maka digunakanlah lensa pembalik atau lensa cekung ya. Memanfaatkan lensa cekung. Sama dengan tadi rabun jauh atau miopi, itu menggunakan lensa cekung supaya benda yang jauh itu terlihat jelas ya. Teropong juga sama. Teropong prinsipnya menggunakan lensa cekung sehingga benda yang jauh itu terlihat nampak begitu jelas. Seperti itu. Itu ciri dari lensa cekung. Oke, Pak Guru tanya lagi nih. Jenis-jenis lensa cekung ada berapa tadi? 3. 3. Apa saja yang pertama? Yang pertama tadi apa? Bikona. Maya, tegak, diperkecil. Ya, itu sifat bayangannya. Macam-macamnya, macam-macam lensa cekung. Ya, Cekung datar.
cekung konkaf, ganda, lebih jauh dari cekung datar, titik pusat kelengkungan lensa. meniskus Bayangan yang cekung. berbentuk bulat maya tegak diperkecil dan terletak di antara 0 dan f1. Itu sifat bayangannya. Kalau jenis lensanya kan ada 3 ya, ada cekung ganda, ada cekung datar, dan juga ada meniskus cekung. Nah. Oke, kita langsung kerjakan saja ini. Yang pertama, coba kalian buka halaman 80. Sudah dibuka halaman 84? dah, Oke, yuk kita kerjakan coba yang nomor 1. Ada yang mau membacakan nomor 1? Coba dibacakan nomor 1, yuk. lensa yang bagian tengah lebih tipis daripada bagian pinggir disebut lensa Nah, disebut lensa apa? Iya, betul. cekur. Kita belajar tentang lensa cekung ya. Lensa cekung. Jadi ya jawabannya lensa cekung. Nah, itu. Sudah terlihat share screen-nya Pak Guru? Belum. Oh, belum ya. Oke, benar. Sudah. Sudah ya. Oke, halaman 84. Oh, kecil banget ya. Kecil banget. Ya, sebentar. Pak Guru besarkan. Nomor 1, apa ini? Lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya disebut dengan lensa cekung. Kita belajar lensa cekung, jawabannya lensa cekung. Yang kedua, lensa cekung. Nah, sifatnya apa lensa cekung? Tadi divergen apa konvergen Menyebarkan ya? cahaya. Betul, atau divergen atau menyebarkan cahaya. Nah, sifatnya adalah divergen, cahayanya disebar. Ya, cahaya disebar supaya nanti bendanya terlihat lebih dekat. Seperti itu. Cahaya yang melalui lensa cekung dibelokkan ke arah mana? Lensa. Betul, ke arah tepi lensa. Arah tepi lensa. Lensa. Atau menjauhi sumbu lensa. Yang keempat, sinar datang sejajar dikenakan pada lensa cekung. Sinar-sinar akan menyebar seolah berasal dari satu titik. Nah, itu sifat cahaya dari lensa cekung. Di buku ada itu. Yaitu titik apa itu? Titik. Fokus. Betul. Titik fokus. Yang nomor 5, perhatikan gambar di samping. Lensa cekung berbentuk meniskus. Meniskus cekung berarti cekung cembung ya. Ditunjukkan oleh nomor berapa itu? Cekung cembung. Nomor berapa meniskus cekung? Yang mana? Nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Nomor. Nah ya. Ya, kalau nomor 1 kan cekung-cekung ya. Cekung-cekung itu atau bikonkaf. Yang gambar 2 itu cekung datar atau plan konkaf. Yang ketiga baru meniskus cekung atau cekung cembung. Konveks konkaf. Nah, itu. Nomor 6, benda terletak lebih jauh dari titik pusat kelengkungan lensa
Kode F1 akan bersifat, nah ini sifat-sifat dari cermin cekung, ada 3. Tadi apa? Maya. Maya tegak kecil. Iya, maya tegak diperkecil. Maya tegak. Maya itu semu ya. Atau tidak nyata. Maya itu tidak nyata. Maya tegak diperkecil. Nomor 2, penggunaan lensa cekung sering dijumpai pada orang-orang dengan menderita kelainan mata apa tadi? Penggunaan lensa cekung. Penggunaan lensa cekung biasanya digunakan oleh orang-orang penderita mata miopi atau rabun jauh atau rabun dekat. Rabun jauh atau rabun dekat? Ya, rabun jauh atau miopi ya. Depan. Depan. Nomor 8 depan Pak Guru. Nomor 8, oh iya. Depan. Titik fokus atau F1 itu berada di mana? Betul. Di depannya. Depan. Oke. Benar, depan. Bawahnya sudah Mas Bian, bawahnya itu yang tabel Belum. belum ya? Pak Yang ini Guru. sudah belum ini? Dalam. Pak Guru. Ya. Yang nomor 3, yang nomor 5 berapa? 3 jawabannya? Iya, nomor 3. Oke, ini ada cembungnya ya, belum kita ajarkan nih cermin cembungnya. Jadi ini buat besok aja cermin cembungnya. Oke, kalau sudah kita bermain kahut yuk. Yang sudah bermain kahut. Sampai nomor 8 apa Pak? Iya, nomor 8 tok. Depan tok apa? IPA ya, oke. Nah ini tema 5 coba. Sudah semua ini yang ditulis sampai 8 sudah? Sudah. Aku sudah. Oke, yuk sekarang kita main kahut yuk. Ya bareng kenangannya. Ini lah. Kahut berite. Ya, sebentar. Tentang sifat-sifat cahaya. Tuh, sudah terlihat ya. 290 3186. 290 3186. Kilo. Halo. Ya, sudah pada masuk? Buatnya kirimin lagi, Pak. Apanya? Kahutnya? 290. Nah, Pak Guru cat aja ya. 290. Belum, Pak Guru. Ya. 290 3186.
Enter. Apa itu enter? Ini Mas Ganes apa Mas Bian ini yang enter? Mbak Ara udah masuk? Belum. Siapa Mas Ganes ya? Enter Mas Ganes ya? Nah, itu Mbak Ara masuk tuh. Oke. Aku belum Wah. masuk. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, harus masuk semua nih. Waduh, gambar bendera siapa? Mas Arya. Aku yang bendera. Oh, Mas Ganes bendera. Berarti tadi enter Mas Bian ya? Halo Mas Bian. Semangat, siapa lagi ini semangat? Aduh, Mbak Ara, hilang Mbak Ara. Ada orang. Mbak Ara masuk lagi Mbak, ayo Mbak. Mbak Desta mau masuk? Go. Halo Mbak Desta mau masuk? Ini tinggal nunggu Mbak Ara, yuk. Ayo Mbak Ara masuk Mbak. Mbak Ara jadi masuk Mbak Ara. Bentar. Oh iya, oke, ditunggu. 290 3186. Lama. Mbak Vina mau masuk? Mbak Vina mau masuk? Mbak Desta? Loh, malah hilang satu lagi. Siapa ini yang hilang ini? Mbak Fania mau ikut, Mbak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, hilang lagi. Mas Bian? Oke. Mbak Ara sudah masuk. Tinggal Mas Bian. Ayo Mas Bian keluar tuh tadi tuh. Mana Mas Bian? Halo Mas Bian. Ayo bisa. Oke. Udah ini tok? Ada lagi? Tuh, kok keluar satu lagi? Oke, Mbak. Udah 5 tok? 5, 6, 7. 5 tok ya? Oke. Oh, tunggu. Mas Ganes belum masuk. Mic-nya tadi dimatiin kali. Iya, iya. Oke, alah tuh apa itu Itachi apa lagi Itachi ya. Oke, siap ya. Nah, bermain mulai. IPA masih tema 5. Kita ingat kembali. Coba apakah masih ingat sifat-sifat cahaya? Ya, betul. Cahaya itu dapat dibiaskan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya itu dapat merambus. Nah, itu ya. Cahaya putih itu berasal dari berbagai macam warna, tidak hanya satu warna tok ya. Cahaya putih adalah mejiku, hibi, niu atau pelangi ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu kalau jadikan satu jadi putih. Nah, ada yang salah jawab. Oke, apa-apa. Ya, yo bisa. Nomor 1 Dimas sama Itachi. Oke. Lanjut, lab yang kedua.
Air sungai yang jernih tampak dangkal. Itu sifat cahaya yang mana? Asa. Ya, dapat dibiarkan. Ya, oh Mbak Ara salah ya. Mbak Ara salah itu. Oke, wih, Itachi Hah? langsung naik. Oke, Apa aku Itachi salah? langsung naik tuh. Oh, salah apa enggak sih? Oh, iya Enggak. Mbak Ara turun nih. Oke, enggak apa-apa. Oh, enggak ya. Oke, yuk lanjut. Yang ketiga, lab yang ketiga. Menjauhi garis normal atau mendekati atau sejajar atau berlawanan. Wih, imbang nih. Mendekati garis normal ya jawabannya. Siapakah ini? Ya, yuk bisa naik terus. Lanjut lab yang keempat. Dispersi cahaya atau pembiasan cahaya. Cahaya putih dibiaskan jadi apa? Jadi pelangi, betul ya. Jadi cahaya putih itu kalau dibiaskan itu akan menjadi Magiku Hibi New. Iya, Mas Dimas naik. Ya, oke. Mbak Ara juga naik. Oke, lab yang kelima. Betul, berkaca ya. Atau permukaan yang rata. Itu pasti pemantulannya teratur. Ya, betul semua. Oke. Wih, ada yang tergeser nih. Sama Itachi. Lab yang keenam. Masih ingat nggak ini? Hah? Masih ingat nggak ini? Yuk. Sambil diingat-ingat lagi. Ya, jawabannya adalah mono. Mono itu satu, ya. Kalau satu, berarti dia tidak bisa diuraikan lagi. Kalau poli, banyak. Poli itu banyak. Contohnya poliklinik. Nah, berarti klinik untuk mengobati berbagai macam penyakit, berbagai macam jenis penyakit, atau banyak penyakit poli namanya ya. Tapi kalau mono, mono itu satu. Monokrom. Nah, berarti warnanya satu warna. Itu tidak jadi ini lagi, sudah tidak bisa dibiaskan lagi. Itu namanya cahaya monokromatik. Iya, Mbak Ara naik lagi. Tadi sempat turun ya. Oke, lab yang ketujuh. Warna merah di pelangi ya, jelas terlihat karena panjang gelombangnya tinggi. Sedangkan warna yang paling bawah berarti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu panjang gelombangnya rendah ya. Sehingga terlihatnya yang lebih dominan adalah warna merah karena panjang gelombangnya tinggi. Iya, sip, masih bertahan. Lab yang ke-8, yuk siap-siap ini mau lab terakhir. Nah, tadi. Yang menyusun warna putih. Warna pelangi. Betul ya. Merah, jingga, Magiku, Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Coklat nggak ada, emas nggak ada, hitam apalagi nggak ada. Ya, berarti yang menyusun warna putih itu adalah jingga salah satunya. Ya, sip. Lanjut, lab yang ke-9.
dapat ditembus cahaya. Iya, betul semua. Ya, karton, kaca jendela bisa ditembus, gelas kaca bening bisa ditembus, mika bening juga sama ya. Iya, masih bertahan. Lab yang terakhir, persiapan. Nih, siapa yang memimpin? Ya, ini sama. Aduh. Sarapan. Bisa yuk, bisa yuk. Bisa yuk. Ya, mengkilap ya. Pemasangan teratur itu terjadi pada benda permukaannya mengkilap. Oke, siapakah pemimpin klasemen sementara? Yang ketiga, juara 3. Mbak Fania. Wah, hebat. Tahu-tahu juara 3 itu Mbak Fania. Juara 2-nya Mas Dimas. Peringkat pertamanya adalah siapakah itu? Yobisa. Yobisa itu siapa? Mas Ganes apa Mas Bian? Aku, Mas Bian. Oke, sip. Ya, selamat bagi yang 1, 2, dan 3 ya, belajar lagi. Semoga kalian bisa masuk ke podium. Oke, sekarang kita refleksi. Tadi kita belajar apa bersama Pak Guru? Tentang apa IPA-nya? Syukur, suara 5. Tentang apa tadi? Belajar IPA-nya tentang apa? Masih ingat? pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ya, tentang lensa cekung. Ya, lensa bukan cahaya, lensa cekung. Sifat dari lensa cekung apa saja tadi? Dari lensa cekung tadi maya, tegap, kecil. Ya, itu. Terus kemudian sifat cahayanya adalah divergen ya, atau menyebar. Nah, itu biasanya digunakan, lensa cekung digunakan bagi penderita mata rabun apa ya? Rabun jauh atau nama lainnya rabun jauh, nama lainnya adalah miopi. Ya, tuh miopi atau rabun jauh biasanya menggunakan lensa cekung untuk supaya memperjelas benda-benda yang terlihat jauh. Ya, oke, itu dari Pak Guru. Sampai di sini dulu ya. Besok hari Sabtu ya, rencana pelajaran IPS jam berapa? Jam 12 mau ya, jam 12 siang. Pak Guru sambil istirahat sambil online ya. Oke, asik kan nggak sekolah. Ya nggak sekolah. Ya, yang sekolah tetap sekolah, nggak apa-apa, kan sampai jam 10 ya. Besok pulang nggak sih ya Pak? Ada acara apa pulang nggak sih? Nggak tahu. Kata siapa pulang kasih? Kelas 2 pulang nggak sih? Pak Guru. Ya. Pak Guru ada acara. Ada acara siapa? Ada acara. Pak Guru pulangnya berapa? Pulang Kalau nggak ada pengumumannya berarti pulangnya seperti biasa kan? Jam 10 kan? Iya. Ya, kalau nggak ada pengumuman berarti tetap pulangnya jam aku ngaji, nggak apa-apa. Iya, yang ngaji silakan ngaji, nggak apa-apa. Yang bisa online, kita online jam 12 ya Pak Guru. Pas Pak Guru istirahat. Ya, nanti kita belajar di tempatnya Pak Guru. Acaranya Pak Guru ya. Setelah istirahat nanti ya, sekarang setelah istirahat ya, pas istirahat jam 12 siang. Bagi ngaji silakan ngaji saja, nggak apa-apa, nanti kan bisa melihat rekamannya ya. Ya, bagi yang tidak ada acara jam 12 nanti bisa bergabung bersama Pak Guru ya. Nanti sambil istirahat ya, kita sambil belajar ya. Tidak lama-lama lah, setengah jam atau 45 menit ya. Nanti kita misalkan bisa belajar IPS besok ya, melanjutkan tema yang ketiga. Oke, sebelum pelajaran kita akhiri, ada yang mau memimpin berdoa?
iya, Mbak Ara tuh udah ngacung duluan. Yuk Mbak Ara disiapkan teman-temannya. Siap, berdoa mulai. Ya, terima kasih ya sudah bergabung dengan banyak. Jangan lupa nanti Pak Guru juga woro-woro di kelas saya di WA group. Nah, besok yang mau online silakan jam 12 siang ya, sambil istirahat Pak Guru berbagi ilmu ya dengan kalian semua. Oke, jangan lupa hari ini buka Google Classroom-nya, klik kehadiran dan juga tugasnya dikerjakan. Oke, sampai ketemu lagi besok dan siang. Dadah, assalamualaikum. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Selamat Sehat, Pak Guru. istirahat. Ya, terima kasih Mas Dimas. Sehat.